perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu berkumpul di gedung Min 2 Kulon Progo dalam keadaan sehat walafiat. Salam perasaan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pertemuan bimbingan latihan penulisan buku pada kesempatan siang hari ini kita mulai bersama dengan acara yang pertama adalah pembukaan. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari penjabat kepala Min 2 Kulon Progo pada Bapak Sudarman SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, baik dari jenjang madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Gugus Koti Selatan, dalam hal ini binaan dari Bapak Aladin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi siaran hari ini rahmat nikmatnya selalu dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini atau di tempat ini dalam rangka nanti kegiatan imlat penulisan buku di wilayah selatan ini. Mudah-mudahan atas rahmat dan ridho Allah pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini nanti dapat bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan tertib, dan mudah-mudahan nanti akan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semuanya menantikan syafaatnya di hari nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini saya tadi diberi waktu oleh Pak Haji Asroruddin untuk menyampaikan sedikit sambutan selamat datang, dan mohon maaf Bapak Ibu juga sebenarnya sampun preso pilih saat ini untuk kepala Min 2 Kulon Progo atau kepala madrasah ini yang definitif ini belum ada, jadi sebenarnya peninggal Bu Eti ini sampai sekarang belum ada, dan ini kami juga masih menunggu Bapak Ibu. Minta mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti kepala madrasah yang definitif di madrasah ini segera rawuh, saudara, mungkin segera ada surat ketetapan dari Kementerian Agama sehingga nanti bisa untuk mengampu mengemban amanat membawa madrasah atau Min 2 Kulon Progo ini nanti dalam menuju ke yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami sampaikan kami atas nama dari keluarga besar Min 2 Kulon Progo menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini telah berkenan hadir di madrasah kami di Min 2 Kulon Progo dalam rangka nanti bersama-sama untuk menimba ilmu, mengikuti kegiatan bimbingan dan pelatihan penulisan buku ini. Dan tak lupa kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu, lebih-lebih dalam menyediakan tempat untuk kegiatan ini mungkin kurang berkenan karena mungkin tempatnya mungkin disek-sekan dan mungkin tidak prokes. Artinya kalau prokes kan nanti satu meja harusnya hanya diisi satu orang dengan jarak minimal 1 meter, tapi ini karena kalau kita siapkan satu meja satu orang dengan
dengan peserta sekitar 80-an, mungkin nanti juga sampai di belakang sana mungkin juga tidak muat, sehingga mungkin agak sek-sekan. Dan mudah-mudahan sekalipun hari ini mungkin kita sedikit mengabaikan prokes, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat. Amin. Untuk selanjutnya ini kami mengucapkan monggo selamat untuk mengikuti kegiatan ini, dan sekali lagi banyak kekurangan, banyak kekhilafan kami dalam menyelenggarakan tempat untuk kegiatan ini. Lebih-lebih kepada Bapak Ibu pengawas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya program one book, artinya satu madrasah harus punya satu buku yang itu adalah karya tulisan dari kepala dan semua guru. Bapak Ibu, kita kontraknya nanti sekitar sampai jam 2 lebih karena ini sudah jam 11. Saya bicara mungkin 30 menit, nanti Bu Ika begitu azan kita sholat dan makan, habis itu kita dialog dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu menulis Bapak Ibu? Kita jadikan agama sebagai motivasi kerja nih. Jadi Al-Quran mengatakan alamabil qalam alamal insana malam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra wa rabbukal akram. Ada kemuliaan. Alladzi 'allama bil qalam. Akramnya bila ilmi bil qalam. Kemudian 'allamal insana malam ya'lam. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata kolam, bukan kolam ya, kalau kolam pakai K kan blumbang, isinya iwak, ono grame, ono lele, ono kotorane wong barang gitu, di gitu. Tapi kalau mendengar kata-kata kolam, yang terbayang apa? Tulisan, pena. Kalau penjenengan mendengar kata-kata Roma Irama, yang terbayang apa? Dangdut. Jenengan mendengar kata-kata Nela Karisma, yang terbayang apa? Koplo. Koplo, yang terbayang koplonya kan. Nela Karisma. Iya paling. Tapi kalau mendengar kata-kata kolam, yang terbayang adalah tulisan. Saya tadi pagi sempat buka-buka kitab tafsir ya. Jadi ala bil qalam itu al khat wal kitabah. Jadi tulisan dan karya tulis. Sehingga mengatakan tidak ada kitab al munazzalah illa bil kitabah. Laulaha lafadzatid dinu wad dunya. Tidak ada kitab yang diturunkan kecuali akan ditulis oleh pengikutnya. Andaikan tidak ada tulisan, hancurlah dunia dan agama. Itu pentingnya menulis. Jangan bayangke ya. Al-Quran begitu turun, dituliskan di pelepah-pelepah kurma, di daun-daun rontal. Hanya hadis gak ditulis, mergo nek ditulis gak campur karo Quran ketika itu. Tulis. Orang berilmu dia menulis ilmunya. Andaikan Quran tidak ditulis, mesti ora iso maca Quran. Ya, saiki ono Quran. Wis to, ditulis ora diharokati itu iso maca ora. Bisa kalau Dulu kan tulisan Arab tanpa titik, tanpa harokat. Ketika Quran turun itu, Arab itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Baik, ngomong titik ana harokat, maca teh mlekethu kok. Apa meneh tanpa titik, tanpa harokat. Itu maka menulis itu sangat-sangat alkitabah. Peraturan kalau tidak tulis kan nggak ada undang-undang. Kita mengatakan ada undang-undang karena ada ada juknis karena ada tulisan. Maka itu menulis menjadi sangat-sangat penting. Ada orang pintar berbicara, tapi tidak pintar nulis. Ini lumayan.
Iki biasane wong tok sing seneng ngrasani wong. Cocok. Ibu-ibu itu nek kon rata-rata kan ra menteke. Ya ora Bu Lilis. Cocok, Pak. Cocok. Apa meneh nek pas dore pangan wong duwe gawe. Kuwi nek ora rasan-rasan, segane ra mateng-mateng. Sing mare semangat ta perkara ngrasani tanggane. Itu pinter ngomong tapi ora iso nulis. Dadi men kaya wong tukang apa? Rasan-rasan. Ada orang yang tangannya fasih tapi lidahnya tidak fasih. Dia alim, pinter nulis tapi tidak bisa berbicara. Ini banyak ulama. Asy-Syaikh An-Nawawi itu orang yang sangat alim tapi tidak pintar berpidato. Tapi karyanya sangat banyak. Bagus. Jadi ono sing pintar ngomong ra iso nulis, pintar nulis ra iso. Ada yang pintar berbicara, pintar menulis. Siapa? Guru. Jenengan nek kula ngomong apa meneng wae? Saya tanya. Ya. Jenengan sapa cek lali ya. Ibu masuk lali wae. Budi. Jenengan nek mulang ngomong apa meneng wae? Ngomong. Sampai mbokne murid barang diomong. Berarti guru pintar Ngomong. jangan nek mulang nulis ora. Nulis RPP nulis. Kurikulum apa KTSP berarti guru itu pintar ngomong dan pintar hebat banget. Nah kayak betul kan ini Budi nulis orang ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. TEELUR endok, SAPU lidi. SAPU bacanya apa? Lidi. LIDI satu. Apa? WEDUS sate. Nah, gitu. Itu kan menulis dan membaca. Jadi guru bisa nulis bisa membaca. Ada sing nulis ra iso maca ra iso. Nah, kita yang di posisi nomor 3 bicara tidak, nulis juga tidak. Yang ketiga, bicara dan menulis. Jadi betapa pentingnya menulis. Itu, karena kalau kata-kata orang akan ingat sementara, tapi kalau tulisan orang akan ingat setelah penjenengan meninggal masih akan diingat terus. Kalau kita punya tulisan, ya minimal tulisan ayu sholat gitulah ya, lumayan. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke materi, itu tadi prolog saja. Jadi kita punya program bukan 10 book ini. Nah, yang ditulis apa? Apa yang jenengan harapkan tentang madrasah penjenengan, tentang murid-murid penjenengan, tentang lingkungan sekolah penjenengan. Saya membayangkan 10 tahun lagi saya punya alumni yang jadi pejabat misalnya ya. Saya punya alumni yang menjadi pengusaha, punya alumni yang menjadi bupati misalnya. Harapan-harapan apa? Kemudian madrasah punya cerita-cerita apa? Pak Asror ada BPKB, tapi ya nak dulu ojo kuwi Pak, betapa mudahnya dengan doa. Ngono lho. Jangan bukan doa terus menyihir, bukan. La yarudul qadar illa doa gitu ya. Betapa mudahnya dengan doa gitu. Doa mempermudah segalanya. Misalnya gitu, orang sifatnya itu pakai kerasan itu nanti konotasinya orang-orang. Kemudian dengan doa. Karena dengan doa semuanya dibuat mudah. Jadi kita punya cerita tentang penjenengan. Nanti Bu Ika sudah banyak punya contoh. Kemudian kita punya keluhan, nggak apa-apa. Penjenengan nulis cerita hati seorang guru. Bukan mengeluh ya, tapi ya curhat ya jenenge apa Bu Ika? Ya wis curhat ngono lah. Curhat. Penjenengan punya mungkin pernah dimarahi wali murid, pernah mungkin tahu didone muridnya barang.
atau mungkin apalah pernah punya murid nakal yang mangan ati ngantek krogoh rempelok itu ditulis itu keluhan guru. Cerita yang tidak enak nggak apa-apa dengan bahasa yang enak. Ceritanya orang enak tapi bahasanya enak kan jadinya apa gue? Jadinya enak ya. Cerita orang enak tapi bahasanya enak. Ono cerita enak tapi bahasanya orang enak. Bisa romantisme madrasah. Jadi apa yang membuat perjalanan kerasan di madrasah? Karena teman-temannya baik, suka membawakan jajan, santun, selalu ada humor. Bapak Ibu, saya katakan sih, ini era pandemi, sebab kita sehat. Saya nggak pakai masker, guys. Kalau naik masker oleh masjid Pak. Gue masker oleh masjid. Tempat saya kemarin Idul Adha. Kurban tidak boleh pakai masker, haram pakai masker. Mereka harus pakai kambing atau sapi. Zakat haram pakai masker, karena harus pakai jelas. Jadi apa gimana? Sesuatu yang membuat penjenengan kerasan di madrasah, di sekolah terasa seperti di rumah karena temannya baik-baik, santun dalam itu penjenengan itu nggak apa-apa. Cerita indah di madrasah. Mungkin ada yang ketemu jodoh di sekolah. Kan itu orang apa-apa. Ono apa kok guyu? Ada. Alhamdulillah. Ini jenenge mitra dikromo. Mitra ki kanca dikromo dirabi. Jenenge mitra dikromo. Nek guru oleh murid jenenge siswa dikromo. Ayo. Apa? Lah ya siswa dikromo. Nek oleh tangganya berarti apa? Tangga dikromo. Tangga dikromo. Jadi cerita-cerita indah di madrasah, romantisme di madrasah. Kemudian madrasah punya orang-orang hebat. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan guru itu orang hebat. Kadang nomboi muridé, kadang dulang muridé. Kalau di kelas, kalau di MI kan, kalau di RA, TK itu lakon ya guru nyewoi muridé kan. Iya, lakon kalau di TK di RA, tapi di MI wallahu alam. Pernah ya? Hebat banget itu. Itu kalau nggak hebat nggak mau loh. Nggak hebat nggak mau. Jadi banyak yang hebat ditulis, banyak yang hebat ditulis. Oke, jadi itu yang kita apa saja nanti Bu Ika banyak memberikan arahan. Kemudian siapa yang menulis? Kepala madrasah harus tulis. Guru dan tendik. Bu Ika itu semboyannya pokoknya nulis. Rasa mikir, mau Bu Ika nek diwaca wong elek, alah santai aja. Tulisanku elek banget tapi tak atake ya dadi melu di matra apa orang marahi guru orang. Kita tidak berkurang sedikit pun. Aku nulis kok elek. Ana wong maca. Wonge Pak pengawas. Tulisan kaya ini kok menjadi di nang buku. Saya nggak ada yang berkurang dalam diri saya. Hati saya nggak berkurang. Bayarku ya ora kurang. Acek wae kok. Ayo ngapain kita susah? Itu nggak mengurangi apapun. Dia terpindah nulis lagi gitu ya. Jadi nanti kamu nulis, guru nulis, dan ditulis. Oke. Kemudian berapa dan apa yang saya tulis tidak terbatas, tapi minimal nanti penjenengan nulisnya 3 halaman ya Bu Ika. Nah nanti Bapak Ibu bukunya ukurannya semene iki lho, semene ini ya, bisa semene atau ini ya. Tebal tipisnya sangat tergantung jumlah tulisan penjenengan. Oke. Kalau 1 halaman folio, ini jadi 2 halaman toh di sini dengan 1,5 spasi. Jadi kalau penjenengan nulis 3 lembar folio tambah 1 biografi, itu sudah menjadi 6 halaman.
3 halaman guru menjadi 6 halaman. Kalau 5 menjadi 10 halaman. Kalau satu madrasah dengan orangnya 10, masing-masing orang menulis 5 halaman, sudah 50 halaman, jadi sudah 100 halaman. Ya, jadi satu orang bisa nulis 1 judul, bisa 2 judul, bisa 3. Wah, aku enjoy banget nulis. Pak saya pengalaman di BPK ditulis, Pak Asal nulis 1 judul. Jadi dengan doa semua menjadi mudah. Kemudian yang dengan pengalaman guru dan wali ditulis. Ya. Nanti pengalaman penjana punya murid sih orang tau mlebu ning iso lulus, ditulis. Kan iso ono ora tau mlebu ning lulus. Lah nek ora lulus ora ngopo? Ya kudu lulus. Ya iya enggak lulus ora. Itu ya. Itu ada murid sing sekolah karo mbokne melu sekolah, melu nunggoni enggak mau ditinggal dan lain sebagainya. Atau ada murid yang jatuh cinta sama nya. Kemarin saya ceritakan dulu ada guru Pak Guru sama saya, Pak. Ono sing murid seneng karo guru kelas 6 itu. Seneng dalam pengertian senengnya bukan senengnya hormat tapi senengnya senengnya kepada lawan jenis. Aneh toh ya. Jadi itu memang kasus. Aneh tapi nyata. Jadi kayak wong tua rapi perawan, bengi perawane mergopo. Jadi ini. Nah, kemudian madrasah di masa pandemi. Madrasahku dan seterusnya. Misalnya ada lagi Andi Margaret menjadi kepala madrasah. Margaret itu loh, Margaret teacher. Bahasa Inggris ya, betul. Macam-macam lah. Tapi kita mohon temanya tentang madrasah. Walaupun yang diceritakan lain, tapi temanya tentang madrasah. Misalnya penjenengan punya murid namanya Budi. Si Budi murid yang menginspirasi misalnya. Jenengan menjadi terbuka karena mengajar Budi ya. Nanti kan jenengan sebenarnya tentang Budi kan. Budi kuwi anake sapa, sekolahnya piye kan. Tapi kan tetap temanya tentang bagaimana guru terinspirasi oleh seorang murid sehingga dia kreatif. Aku kira kebuka metode mergo tau biyen mulang bocah kae dadi ini ngerti telaten ki kaya ngopo. Kan gitu. Jadi murid yang menginspirasi. Atau mungkin penjenengan cerita tentang keluarga penjenengan. Tapi kan temanya madrasah. Misalnya aku sukses menjadi guru karena dorongan suamiku. Tidak ada orang sehebat suamiku. Dia mau mencucikan bajuku, mau masak untuk saya. Mergo sing untuk siku banget sing masak sing lanang mbek sing lanang. Betul kan itu misalnya kan, atau sebaliknya kan, penjenengan kepala madrasah putri. Sing lanang kober sing apa-apa sih. Ya enggak apa-apa namanya rumah tangga itu biasa kan. Sopo sing kober, sopo sing iso gitu loh. Itu artinya kan cerita tentang orang lain, keluarga, tapi kan tetap dalam konteks kemajuan madrasah. Aku sekarang dorongan suamiku. Aku karena anak-anakku membantu saya dan lain sebagainya. Gitu loh. Itu ya. Oke, itu sebagai gambaran awal saja. Nanti Bu Ika yang melanjutkan, saya hanya menjadi pengantar saja. Selanjutnya Bapak Ibu. Oh ya, oke. Nah, ini kan kalau engkau hanya berkata orang hanya ingat sementara, tapi kalau engkau menulis orang akan mengenang selamanya. Oke, ini kemudian kita sampaikan jadwalnya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu, hari ini kita nanti akan ngobrol sama Bu Ika. Bu Ika akan berbagi pengalaman. Bu Ika ini sekolahnya bukan di sastra, bukan jurusan sastra, tapi sekarang bisa menjadi penulis yang hitungan bukunya juara langganan. Terakhir kemarin dapat hadiah 139 juta. Itu karena masuk dalam 10 besar drama sandiwara radio nasional. Hadiahnya berapa? 139 juta. Wah, enak tuh kok dapat. Gitu ku dapat sak bakule kuwi. Oleh sak bakule. Tapi dibagi 10 itu, dibagi 10. Kemarin waktu juara
juara puisi apa ya Bu? Saya terus isu aku ditraktir kayak juara apa itu ya? Itu langganan lah, sudah sampai ke pernah ke Finlandia, pernah ke Turki itu karena menulis, bayangkan. Padahal bukan dari sastra itu. Kalau dia kuliah di sastra, ragu. Jadi kalian nanti akan berbagi pengalaman. Oke, Bapak Ibu, ini kita di sini hari Sabtu 26 Februari kita adakan Bimplak. Oke. Kemudian buku penjenengan kita harapkan Maret sampai 15 April sudah dikumpulkan naskahnya lewat masing-masing tim saja nanti. Nanti gini baik Pak. Kemarin kita buat grup, nanti grup kepala, kabeh kepala datang ke admin. Terus kon oke nomornya masing-masing guru, terus Bu Ika dimasukkan. Terus nanti jadi grup penulisan, grup one school, one book. Jadi bisa konsultasi dengan Bu Ika kapan saja. Kita buat grup yang masuk ke nanti semuanya. Jadi nanti kita sudah ada grup kepala binaan, nanti Bu Ika dimasukkan, terus semua kepala jadikan admin. Nah nanti biar yang masukkan nomor guru-guru masing-masing kepala. Ngono itu Pak, biar enak. Lah ya, nek sanggup berapa Bu? Nek kula bayangke kula buatkan nomor akeh banget ki. Lah ya, makanya nanti ada grup sendiri gitu. Oke, nanti itu. Nah, jadi jenengan punya waktu nulis Maret sampai dengan April 2 bulan. Minimal 1 judul, mau 2, mau 3, boleh mau berapa boleh. Saat jenengan sakit, mulang piye carane gitu. Ditulis. Ya. Cerita Itu oke. April ini bulan Ramadan, guys. 15 April, jadi pertengahan Ramadan. Penjenengan bisa sambil habis sahur atau menjelang subuh atau sambil ngabuburit bisa menulis. Kemudian 16 sampai 25 ini harapan saya sudah proses editing. Nah, maka editing ini nanti Bu Ika akan minta bantuan teman-teman dari masing-masing madrasah, ada 1 orang. Okay? Dari kemarin sudah kita tulis seperti di min 1 siapa, min 2 tadi Bu Ika yang sudah nyimpen itu. Jadi masing-masing madrasah nanti ada 1 yang dimohon untuk menjadi editing. Kemudian tanggal 1 Mei harapan saya sudah masuk ke percetakan. Nanti Bu Ika yang akan melingkar dengan percetakan mungkin apa percetakan Jogja atau di luar Jogja itu monggo. Dan itu biayanya akan kita tanggung bareng-bareng. Artinya masing-masing madrasah nanti yang dibiayai karena nggak dihitung-hitung nanti nggak banyak lah. Karena kita harus mencetak 14 ditambah jumlah guru. Jadi begini Bapak Ibu, nanti buku cara penjenengan akan disebar ke seluruh min binaan saya. Jadi Ibnu Mas'ud nanti punya buku dari min 1, min 2, Serang Rejo, Kokap, dari Selo dan lain sebagainya. Demikian pula min 2 nanti punya buku dari Ibnu Mas'ud, dari VIP, dari Serang Rejo, dari Selo, semuanya punya. Maka dicetak 14 ditambah jumlah guru. Nek gurunya 10 berarti 24. Kalau gurunya 6 berarti 2. Makanya minimal mencetak 20. 1 buku dicetak minimal 2. Kalau semakin banyak, biasanya semakin murah ya Bu ya. Biasanya semakin murah. Nah, setelah buku tercetak, kita akan launching harapan saya di akhir tahun ajaran kita launching, kita akan undang Pak Kepala Kantor saat launching. Dan sebab kita hadirkan, ya paling enggak 1 madrasah misalnya mengirimkan binaan saya ada 14 MI. Kalau 1 madrasah 2 orang sudah 48, kalau 3 orang 2 guru dan 1 kepala sudah 14 kali itu sudah banyak itu. Nek kabeh koyone kok ndak sekolahan itu prei. Jadi pakilah kepala dan 2 orang guru yang lain biar saya kita pakai ambil jam 10 kan kelas 1 2 sudah kita pulangkan. Itu nggih, itu di akhir tahun ajaran kita sudah bisa launching. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan sebagai pembuka kata, dan selanjutnya kita langsung nanti buka monggo penjenengan tanya sebanyak-banyaknya tentang kiat-kiat menulis. Nanti juga akan berbagi pengalaman. Oke, jadi sudah tidak asik lagi, juara dan penulis yang sudah sangat banyak. Demikian, kurangnya mohon dimaafkan. Langsung monggo bikah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kok lemes ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, pagi. Sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingfiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Setuti Selatan. Baik yang hadir maupun yang belum hadir, yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati Bapak Pengawas Pembina Madrasah Ibtidaiyah dan RA, Bapak Dr. Andes Haji Imam Aladin Nur, dan Bapak Ibu sekalian guru Madrasah Ibtidaiyah hebat bermartabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang karena semua nikmat, berkah, juga inayah hidayahnya sehingga kita bisa bersua dalam acara yang sungguh sangat aduhai ini. Ini adalah di Yogyakarta, mungkin baru kali ini ada Bimlat menulis buku guru MI, karena saya selalu merekrut berita itu belum ada di lain tempat. Tepuk tangan Bapak Ibu, jenengan hebat ya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan. Semoga kita selalu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan setia hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, nanti kita santai, kita sharing ya. Yang tadi disampaikan Pak Aladi itu sangat benar. Bahkan dalam menulis itu kalau saya ambil dari Adam Malik Preso ya, beliau adalah tokoh jurnalistik internasional, kemudian wakil presiden kala itu yang sangat berkompeten, sangat berpengaruh. Beliau mengatakan bahwa kalau Anda ingin hidup melebihi usia Anda, maka menulislah. Artinya apa? Meskipun seseorang itu sudah meninggal, kalau dia punya tulisan, tulisannya itu masih akan terus dibaca orang. Nah, itu semoga nanti menjadi amal jariah si penulis itu. Ya, meskipun dalam menulis memang butuh sesuatu ya. Ya, sesuatu itu apa saja nanti kita bahas bersama. Secara teori tidak usah terlalu banyak kita sampaikan teori, yang jelas panjenengan kerso bersama berbagi, nanti insya Allah akan bisa. Di sini juga ada teman menulis banyak kok, ada Bu Sri Handayani Min 2 ya, kan sudah banyak menulis buku, lebih dari saya ya beliau, dan juga juara ya. Hanya kebetulan saja kali ini saya yang diberi kesempatan untuk ngobrol ya, nanti lain waktu panjenengan. Bapak dan Ibu, nah saya pameri buku dulu ya. Ini sebenarnya buku yang sangat tidak bermutu. Kenapa? Karena ini isinya adalah artikel opini yang sudah tayang di media, baik media online maupun media cetak. Dulu saya sering nulis di opini di Bernas, kemudian di artikel-artikel pendek, di Suara Pembaca, di KR, itu saya jadikan satu. Saya tulis ini, dijadikan satu, saya tulis jadinya gisau. Gisau itu bahasa Sanskerta, artinya sinau, belajar. Nah, mungkin orang nggak tahu ya, gisau apa galau, gisau ya. Itu, ya. Jadi judul itu juga biasanya kita ambil yang menarik. Nah, yang kedua ini buku saya yang lumayan baru, isinya adalah gurit. Betul, ngendikane Pak Imam, saya itu guru secara akademis PAI, tapi ndelalah di Madrasah Sanawiyah nggak ada guru bahasa Arab. Cuman saya sekolahnya di RA, MI, MTS, MA Al Iman, melulu memang di situ keseharian juga Ustadz itu ngomongnya bahasa Arab. Nah, ndelalah di Madrasah Sanawiyah itu saya diminta untuk mengajar bahasa Arab sampai sertifikatnya pendidik juga bahasa Arab. Nah, ketemu dengan beliau ini, guru saya ketika PLPG. Pintar sekali karena beliau memang dari PBA gitu. Ya, dan alhamdulillah dengan bahasa Arab saya mengenal berbagai bahasa dan saya senang akhirnya.
Nah, kalau ini adalah puisi saja, Jejak Lelaki Badai. Kok ganteng Bu? Ya, saya sering ambil teman, ini teman di Pakistan, seorang SH ya, jadi seorang pekerja di pengadilan. Islami banget, ini pakaiannya jubah kok itu, jadi jubah sampai bawah. Kalau ini tulisan saya terbaru, Suket Grinting, ini antologi cerkak, cerita pendek bahasa Jawa yang sudah tayang, ada yang di buku Disebut, ada juga di webnya Pak Profesor Suyanto. Ya, sekedar saja Bapak dan Ibu. Baik, ini tentang saya sudah tahu. Ini foto zaman kapan saya nggak tahu, tapi saya seorang nenek, podo karo Bu Supila. Baik, Bapak dan Ibu, indikator keberhasilan saya berharap untuk pertemuan kali ini dan kemarin Bapak Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah nanti akan senang membaca dan menulis. Karena berangkat dari senang maka insya Allah akan bisa. Jadi aku jane senenge kepeksa iki mergo wedi karo Bu Kepala karo Pak Kepala. Aku jane ku ora penak karo Pak Pengawas kae lho. Ya, enggak apa-apa, bermula dari itu manusiawi. Saya juga sering seperti itu Bapak dan Ibu, tapi monggo diniati tolabul ilmi bersama diskusi sharing nanti insya Allah akan bermanfaat. Begitu nggih. Bagi yang sudah pernah menulis ini tinggal mengasah kembali nggih. Bagi yang belum ayo kita mulai bersama-sama nggih. Saya belum baca pantun ini Pak Asror ya. Oke, saya baca pantun dulu. Buah tomat bukan buah duku. Enggak usah di video mau di video nih. Enggak usah aja ya, nanti videonya sudah banyak. Saya ulang ya. Kalau saya bilang satu baris jenengan bilang cakep ya, biar ada interaksi gitu ya. Oke. Buah tomat bukan buah duku. Cakep. Bagus ya. Keduanya sangat bermanfaat dalam nutrisi. Cakep. Selamat untuk peserta Bimlat menulis buku Guru MI Hebat Mandiri Berprestasi. Tepuk tangan. Oke. Ya, berikutnya setelah senang maka memahami esensi menulis itu sendiri apa, bukan soal gaya-gayaan wah bukunya wis okah dan sebagainya, tetapi memang mengeksplor kemampuan keinginan kita, segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, harapan-harapan kita nanti kita tuangkan dalam tulisan ya, biar tidak sia-sia gitu ya. Kalau sia-sia kan percuma ya, jenengan nulis WA itu mungkin berjam-jam maca status konco, buka FB dan sebagainya kan biasanya berlama-lama. Kenapa itu tidak dituangkan dalam sebuah tulisan yang lebih bisa dinikmati banyak orang? Nah, memiliki keberanian menulis ini, keberanian saya jadi tertarik dengan pertanyaan ataupun ungkapan tadi Pak Ketua, Pak Kepala ya, Pak Asrorudin. Pak Asrorudin tadi ada ketakutannya, nak diwacakan kemenak, aku dijegal, aku dilok di PNS, aku. Mic-nya apa? Oke, mungkin ini baterainya lebih baru mungkin. Keberanian menulis, pokoknya wani sike tujuannya apik gitu ya Bapak. Saya jawab langsung aja Pak Asrorudin biar tidak lupa. Saya juga pernah mengalami ketika saya ada sesuatu pergolakan gitu ya, pergolakan dalam hatiku yang terdalam gitu. Ingin saya ungkapkan dengan kata-kata namun apa daya. Terkadang rasa takut itu menghantui setiap langkahku, malah macok wisi. Ya, satu, konteks bahasanya harus jelas, sopan, bagus. Nah, itu yang dua, esensinya tidak lepas dari yang Anda alami. Tiga, hilangkan rasa takut itu karena jenengan tidak punya tujuan untuk tidak baik. Ya, itu yang penting. Ning nek jenengan wis wedi dhisik yo malah le nulis wae wis mikir dhisik wis gobios ya kan? Nah, malah payah. Tulis aja dulu, tulis. Kalau ada sesuatu yang memang itu kan rondok rapenak wedi nek tersinggung, wedi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa akan menggerogoti keberadaan jenengan malah tidak jadi tenang dalam tidur, dalam bekerja dan sebagainya.
tulis dengan puisi. Kan bisa, ya kan? Tidak harus, nanti BPK juga tidak harus ditulis BPK, tidak masalah. Ada misalnya monitor. Misalnya kalau itu saya malah tertarik bisa inspirasi langit doa sang monitor. Misalnya, wah sebulan ini kur melangitkan doa, ya kan? Melangitkan doa, ben orang grogi, ben orang dan sebagainya. Wong jeneng arep dicek itu kan mesti takut, ya kan? Nah, ini kok teman-teman era ditulis karena saya juga merasakan Pak Asror ketika itu melihat pengumuman mau didatangi, mau dirawuhi oleh BPK, mesti wis gobyo sike, ya kan? Oh gek. Tulis aja Pak, jangan takut Pak. Nanti bahasanya yang lentur, yang bagus, tulis, pokoknya jangan takut, tulis aja Pak. Nanti kalau hidangan di situ nanti kita puisikan Pak, santai aja Pak. Nanti kita puisikan, hidangannya sudah disiapkan, bla 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 bla. Tidak lugas artinya bahasanya ya. Tapi kalau panjenengan mau nulis berita harus lugas ya. Misalnya BPK memonitor di MI Ma'arif Kokak misalnya, itu kan bahasa berita ya kan. Pada hari ini bla 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 bla, rawuh terus ngendika pengendikane apa, nah, itu kan bahasa berita. Tapi kalau bahasa cerita yang bisa dinikmati nanti bisa dimasuki agak-agak yang indah begitu Pak ya. Jadi enggak usah takut Pak, teko tulis Pak, engko tak cek nomor 1 Pak. Tak bantu insya Allah ya. Kalau perlu mungkin ada sentuhan puisi kita masuki di sana. Saya mah tertarik kalau ada peristiwa-peristiwa yang langka itu loh, yang dialami itu jangan sampai sia-sia aja gitu. Wong saya diunekke konco. Nah, saya ceritakan. Ketika saya jadi guru berprestasi tahun 2014, itu saya baru juara 2 tingkat provinsi. Neng mungkin sebelumnya guru MTS durung tahu ono. Jadi ketika teman saya itu membuat status foto jejer Bu Septi waktu itu, jejer saya terus diberi status bersama guru prestasi tingkat provinsi gitu. Itu ada yang ngunekke loh saya tuh. Nek bukae can hiperaktif gitu. Jenengan loro ora? Mesti loro. Mesti loro, mesti marake wegah, mesti marake opo aku ki wis susah payah nyusun profil, nyusun portofolio sing kandele semene gawe buku bla 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 bla. Namanya guru pres itu presentasi itu dihadapkan beberapa orang melebihi orang mau munakosah atau pendadaran ya kan. Kok kur dinekke hiperaktif, loro ora? Ning aku ora loro. Tak gawe judul, masih judulnya judul puisi hiperaktif. Nah, orang ngerti toh Om? Nah, itu masih ada jadi buku saya yang puisi yang pertama, tapi tidak saya bawa soalnya hurung mutu, bahasanya isi amburadul, masih terlalu apa adanya. Nah, setelah saya masuk grup-grup, masuk ke penulisan Nusantara dan sebagainya, maka semakin terasa. Ya lumayan rodok lentur sidik gitulah. Dulu masih apa adanya, masih bergejolak gitu kan. Misalnya pagi itu suara kodok, saya anggap suara kodok aja dia ya, suara kodok. Padahal suara konco nih tak suara kodok. Boleh-boleh saja, nggak tahu tuh mereka, nggak tahu, yang tahu si penulis itu sendiri. Ngaten nggih, itu salah satu contoh. Oke. Nah, terus mau dan mampu menulis buku. Oke, wis mau mesti mampu. Baru RTL, tapi sesuai dengan yang didraft Pak Imam. Bismillah, moga-moga setelah ini jenengan nanti di rumah ada gambaran, pokoknya nulis, ora usah wedi, ora usah kikuk ya. Tulisan kok koyong ini. Biasa, saya digitukan biasa. Nanti akhirnya bisa menjadi buku. Oke. Nah, ini saya ya sama teman-teman lah. Menulis itu tentu dari hobi. Wah, aku hobi ini masak Ibu. Ora apa-apa. Aku nulis cerita tentang masakan. Oh, menemukan menu baru. Oh, menemukan. Enggak masalah. Sering membaca, ya. Menginginkan, mencoba, belajar dimanapun. Ya. Saya tidak usah satu persatu saya urai. Yang terakhir ini Bapak Ibu, tidak pernah mahir. Ya, meskipun sudah nulis banyak, sudah sampai kemana-mana, sudah juara, tapi saya tuh juga masih banyak belajar, masih nol merasakannya ya. Kalau ketemu dengan senior itu, waduh, masih harus banyak belajar. Sih. Nah, kalau ini cerita saya, buku pertama itu belajar bahasa Arab dengan bernyanyi. Ya biasa, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar bahasa Arab kan tidak semua anak bisa langsung maca Arab gitu.
sama yang saya alami ketika di MTSN Donomulyo waktu itu. Saya datang bawa bunga, saya bilang, "Ma hadihi," mosok jawab bisa kelas bareng podo, "flowers." Saya kan duh, sakitnya tuh di sini. Lah aku ki guru bahasa Arab kok disugi bahasa Inggris. Ya wes mono aku kan wong saka MTS, MA, jadi aku ya pinter bahasa Inggris gitu kan. Saya langsung tak bilang, aku langsung ngajak bahasa Inggris. Ternyata mereka ya bisanya baru kata-kata karena baru MTS. Itulah saya maka piye carane lek bocah-bocah ben seneng. Akhirnya saya bawa setiap vocab ya, setiap kosakata ya, mufrodat itu saya nyanyikan. Akhirnya kok menjadi tesis, menjadi guru, menjadi buku. Ya tentu atas bimbingan Profesor Idrus, tidak sendiri. Jadi itulah menjadi cikal bakal buku, dan saya sering membaca, mencoba mengamati, dan yang terakhir Bapak Ibu selalu bertanya, nggak usah malu-malu, dan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu, yang penting jujur tulisannya dewi. Nah, jenengan nanti karena jenengan itu Bapak Ibu guru, baik itu yang kepala, dulu juga sebelum jadi kepala tentu mengajar, maka monggo nanti waktu mengajar yang pernah mengalami waktu mengajar yang mungkin sesuatu momen yang indah, sesuatu momen yang tidak bisa terlupakan dan sebagainya ya. Kemudian tempatnya di mana? Peristiwa, itu momen yang jenengan nanti tulis nggih. Pesan dan kesan, dan yang terakhir harapan jenengan tentang madrasah jenengan, tentang diri jenengan, siswa jenengan dan sebagainya. Saya rada grundul karo kepangane Ibu. Ya nanti udah nulis ojo banget, ojo persis, maksudnya ojo ditulis apa adanya tapi bahasanya yang bagus maksudnya. Kita dulu. Nah, nanti bener ngendikane Pak Asror. Kalau jenengan baca tulisan saya, mesti jenengan langsung ngendiko, "Halah, gini kok kaya ngono, aku yo iso." Itu yang saya harapkan justru seperti itu. Di awal seperti itu, teman. Ya kan enggak ada yang gimana gitu loh. Nah, ini kekecewaan saya di sini. Ini wisata puisi yang semula saya 2002 karena ada pandemi tuh, jadi seperti itu. Nah, saya bicara tentang ekonomi dan bisnis. Ini juga ini Google kan oke ya kan? Nah, terus disampaikan keadaan pendidikan waktu itu atau seorang pengawas gitu kan. Nah, terus akhirnya paradigma masyarakat. Nah, kalau ini rondo ilmiah sitik. Nah, ini saya nggak nulis dewe, ini saya cari di mana. Berapa halaman? 6 halaman Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nanti panjenengan modelnya juga seperti itu ya. Itu lagi misalnya ada, saya tulis sebentar. Pokoknya contohnya ini gamping dan memang harus gampang. Data backup. Pokoknya nulis dan jangan takut ya. Saya pernah nulis di sini. Kalau ini saya lihatkan. Ini yang tuh, tapi alhamdulillah masuk 10 besar. Nah, gampang toh?
pol gampange ning basa Jawa iki. Bahasa Jawa itu nulisnya harus mikir 2 kali. Mikirnya apa? Karena dengan ejaan-ejaannya. Biasanya nek iki nganggo o, ini kan yang benar kan aja dan sebagainya itu. Saya juga belajar banyak itu dari grup. Nah, ada lagi sebentar yang cerita kemarin ada kisah sebentar. Berarti kalau judulnya nama orang berarti menceritakan kisah seseorang. Antologi. Nah ini misalnya Bapak Ibu engkaulah pahlawanku. Nah ini saya nulis tentang keberadaan orang tua. Ini aku bersama guru-guru se-DIY dari Kanwil. Ini saya menceritakan ibu saya. Oh, ibu namanya. Nah gitu ya. Terus Pak Gawi Dewi, nah mereka dengan Wat Baikuni melahirkan 9 anak. Nah ini menjadi guru dan kepala TK ibu saya. Boleh jenengan nanti juga mungkin yang mendorong jenengan masuk ke MI itu ibunya, boleh diceritakan. Pokoknya ada tulisan gitu yang nyata gitu aja. Nah pahlawan kehidupan ini saya tulis seperti ini. Sebenarnya enggak sulit ya. Nah tinggal nanti mungkin problemnya menguraikan hanya itu ya. Maka harus banyak. Nah setelah saya cerita banyak maka harapan akhir nih, harapan saya akhir nah ini akhirnya saya tak dengan berdoa ini ya, jangan lupa kalau kita nulis juga dengan harapan-harapan dan doa. Ini tidak sulit toh Bapak Ibu? Punya kalau ibu juga boleh. Painting dulu atau oh ya ini yang belum yang editor yang wilayah sini masih ada kelewatan. Editor yang wilayah sini belum, kalau yang kemarin sudah. Nanti Langsung dibantu untuk editor yang grup ini dari Ibnu Mahmud langsung tulis Bu. Ya. Dari Ibnu Mahmud satu orang nanti untuk membantu edit. Ibnu Mas'ud siapa Bu? Satu orang? Sopo? Bu Zahra. Bu, wah koi Nama lengkap? Kaya novel Elsel Rozi ya. Cinta Zahra. Ya. Kemudian berikutnya Dari VIP. VIP Sopo? Untuk edit. ya, editor aja. Nanti ngeditnya cuma satu itu. Ngeditnya ya satu sekolah gitu. Koma itu loh. Yang satu sekolah, jadi ngeditnya milik temannya. Milik temannya sendiri. Apa? Bu Galuh. Ibu Galuh. Ini sudah seperti nama dalam cerita, namanya Galuh. Dari Garongan, dari Moh Garongan. Bentar ya Pak ya. Siapa? Siapa bener? Hah? Siapa bener? Ya tidak apa-apa. Itu siapa? Romi. Pak Bu. Oh ibu Romi. Dari Dodong, Pak Makmur, siapa? Endang. Eka. Ya. Dari Bocong, siapa Pak Agus? Bocong siapa? Bocong dari Bocong siapa? Hah? Mahbub. Pak Mahbub. Mahbub beda itu. Jadi anu Pak editor besok Pak, edit. Oke. Maarif Garongan. Maafin Garongan, apa Bu Indah? Maafin Garongan, siapa? Bu Amanah. Hah? Bu Pertiwi itu mana?
Oh Bu Endah. Tapi itu Bu Endah ya. Merinding aja tuh. Serang Mejo. Serang Mejo ke sana ya Pak? Ini Sudah ya? 14. ini Pak Bayu. Min 2 ya, Min 2 yang belum Bu Andani. Bu Handayani, Min 2 Bu Handayani nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Kepala MI sudah kami jadikan admin, segera dimasukkan nomor-nomor WA Bapak Ibu semuanya termasuk staf dengan punya staf. Nanti kita pantau sampai di mana. Kemudian kalau yang ada kesulitan nanti akan kita bantu motivasinya. Terima kasih Bapak dan Ibu, sudah saatnya sampai jam 24. Terima kasih sekali lagi, kami atas nama koordinator Ramadha dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya pada pertemuan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah mundur, semoga barokah dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.